Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Walaupun di hari Paskah ini kita tidak bisa bersama-sama untuk memuji menyembah nama Tuhan di gereja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan yang mati bahkan bangkit untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap karya-Mu yang sempurna untuk kami. Engkau mati bagi kami, terlebih lagi Engkau bangkit buat setiap kami. Karena kasih-Mu kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Walaupun saat ini kami tidak dapat bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hati kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracaralah dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan datang pada Tuhan. Menyerahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin Yesus. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami Tuhan.
nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi ya Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Dia sudah mati bagi kita. Dia menebus segala pelanggaran kita, dosa kita, kelemahan kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Ada pengharapan yang baru, ada kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Sebab oleh darah anak domba kita telah dimenangkan. Amin. Haleluya. Oh
kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa darahnya, dijadikannya kita ciptaan yang baru. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap kita. Kita akan dilayakkan menuju surganya. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, amin Yesus, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Kita akan baca Lukas pasal 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Perayaan Paskah kita kali ini diadakan di tengah suasana di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Virus corona ternyata bukan hanya mengganggu kesehatan fisik kita, tetapi juga mengganggu kesehatan ekonomi kita. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa skenario terburuk ekonomi kita akan mengalami pertumbuhan justru minus 0
Ini adalah situasi yang tidak bagus buat kita semuanya. Kesehatan fisik, kesehatan ekonomi, dan kesehatan mental ini bisa mengganggu dan bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pengharapan. Jika seseorang sudah kehilangan pengharapan, maka seseorang akan kehilangan semangat untuk hidup. Padahal dalam situasi yang sulit seperti ini, kita memerlukan pengharapan, kita memerlukan semangat agar kita bisa keluar dari pandemi yang mengglobal ini. Nah, apa yang bisa ditawarkan oleh Paskah kepada dunia yang sedang kehilangan pengharapan ini? Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, maka saya akan menjawabnya. Jawabannya adalah kebangkitan Kristus. Berita tentang kebangkitan Kristus sesungguhnya adalah berita yang dahsyat. Kenapa? Oleh karena di dalamnya ini berbicara tentang kuasa, yaitu kuasa yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Saudara bayangkan, jika musuh terbesar manusia yang namanya kematian sudah bisa dikalahkan oleh Kristus, maka musuh-musuh yang lainnya termasuk pandemi virus corona akan bisa diatasi. Ini bukan merupakan kesombongan atau sikap takabur, tapi justru sebaliknya ini bukti keyakinan kita terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Agar kita tetap memiliki semangat, agar kita tetap memiliki pengharapan, Paulus mengatakan kita bukan hanya tahu tentang Yesus, tahu tentang kematian dan kebangkitannya, tapi kita diharapkan untuk bisa mengenal. Tahu beda dengan mengenal. Mengenal lebih baik dari tahu. Seseorang bisa tahu siapa Yesus dari dia belajar buku atau mendengar orang lain mengatakan kepada saudara. Tapi saudara hanya bisa mengenal kuasa kebangkitannya jika saudara hidup bersama dengan Dia. Saudara akan bisa mengenal kuasa kebangkitannya jika saudara ada dalam keadaan sedang menderita, entah karena apapun juga. Saat ini, diakui atau tidak, kita sedang mengalami penderitaan terkait dengan efek daripada pandemi virus corona. Nah, seseorang yang mengenal kuasa kebangkitannya, maka dia akan mampu menghadapi penderitaan akibat wabah ataupun efek domino yang disebabkan oleh pandemi itu. Itulah sebabnya bagi saudara yang kehilangan pengharapan dan semangat untuk menatap masa depan, saya ingin menawarkan, hendaklah saudara mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, bagaimana caranya kita tetap berpengharapan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini? Saudara harus menjadi umat kebangkitan. Kristus sudah bangkit. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-5 dan 6 mengatakan, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Nah, Yesus yang bangkit melahirkan umat kebangkitan. Itulah sebabnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bangkit. Kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa badai ini pasti akan bisa berlalu. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti tentang kuasa kebangkitan. Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa memahami tentang kuasa kebangkitan itu. Dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Ini artinya umat kebangkitan adalah umat yang memiliki semangat. Umat kebangkitan adalah umat yang memiliki pengharapan
bahwa badai ini pasti akan segera berlalu. Saudara, dengan diperlakukannya pembatasan sosial, maka dalam beberapa minggu terakhir ini gereja-gereja ditutup pada jam-jam ibadah seperti biasanya. Tapi kabar gembiranya adalah bahwa ternyata di rumah-rumah kita berdiri jutaan misbah yang memberitakan tentang kabar pengharapan kita. Rumah kita menjadi eklesiola, artinya menjadi gereja-gereja kecil. Ini memungkinkan bahwa dari rumah kita bisa memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini artinya dari rumah-rumah kita harus dikabarkan berita tentang semangat untuk menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat kebangkitan seharusnya menjadi agen propaganda untuk memberitakan Yesus yang sudah bangkit, menjadi agen propaganda untuk mengatakan ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan sebaliknya kita menjadi agen propaganda COVID-19 yang menebar ketakutan, menghilangkan semangat oleh karena di mana-mana ada roh kematian yang menyertainya. Dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah tahun ini, tema yang diusung oleh PGI adalah kebangkitan Kristus membawa harapan yang baru. Mari kita keluar dari situasi kondisi kita yang memprihatinkan dan kita akan bersama-sama menjadi agen propaganda sorgawi untuk menebarkan pengharapan bagi orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyanyikan lagu pengharapan dan kita akan tebarkan pengharapan ini lewat pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anda Allah, Yesus namanya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup.
Mari angkat pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Dia hidup.